Yang pertama mengenai guru ya. Kalau dalam bahasa tasawuf itu istilah yang sering digunakan adalah mursyid. Ya. Istilah ini juga terambil dari Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyyam mursyida." Jika ada orang yang Allah menghendakinya tersesat, maksudnya di situ Allah membiarkannya tersesat, maka kamu tidak akan pernah menemukan orang itu mempunyai waliyan mursyidah. Dia tidak punya waliyan, dia tidak punya mursyid. Nah, tapi mursyid itu dua macam. Mursyid itu dua macam. Ada mursyid yang bersifat umum, ada mursyid yang bersifat khusus. Sebagaimana wali juga dua macam. Ada wali yang bersifat umum, ada wali yang bersifat khusus. Wali yang bersifat umum, semua orang yang beriman. Di semua orang yang beriman itu Pak, walinya Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita walinya Allah. Siapapun yang beriman kepada Allah, maka dia adalah walinya Allah. Kenapa demikian? Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu." Jadi kalau kita beriman, kita walinya Allah. Itu wali yang bersifat umum. Kalau wali yang bersifat khusus, dia tidak hanya beriman kepada Allah, tapi dia juga mengenali Allah. Tidak sekedar iman, tapi punya ma'rifah, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ilmu, tapi ma'rifah. Karena mengetahui dan mengenal itu beda. Mursyid dua macam juga. Mursyid yang bersifat umum, yang mengajak manusia ke jalannya Allah. Kalau mursyid yang bersifat khusus, tidak hanya mengajak manusia kepada jalannya Allah, tapi mengajak manusia untuk mengenali Allah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, dakwah ajakan itu ada dua macam. Ada dakwah mengajak ke jalannya Allah, ada dakwah mengajak kepada Allah. Contoh ayat Pak, mengajak ke jalan Allah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Udu'u, ajaklah manusia. Diajak kemana? Ila sabili rabbik, ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Nah, ini diajak kepada jalan Tuhan. Ada dakwah bukan mengajak ke jalan Tuhan saja, tapi mengajak kepada Allah. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara fungsi Nabi SAW, tugasnya Nabi itu apa? Wada'iyan ilallah biizni, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada jalan. Mengajak manusia kepada Allah biizni, dengan izinnya Allah. Bedanya di mana? Kalau kita mengajak ke jalan Allah, mengajak manusia untuk melaksanakan perintah Allah dan mengajak manusia untuk meninggalkan larangan Allah. Jadi siapapun ustaz, penceramah, muballigh yang datang ke masjid ini Bapak Ibu sekalian, selama yang dia sampaikan itu perintahnya Allah untuk dilaksanakan, larangannya Allah untuk ditinggalkan, maka dia adalah mursyid. Tapi sifatnya umum. Dan saya yakin tentu semua penceramah yang datang Pak di masjid ini, pasti yang dia sampaikan itu, ini perintah Allah ya, laksanakan. Kita disuruh salat, laksanakan. Disuruh puasa, laksanakan. Disuruh sedekah, laksanakan, dan seterusnya. Nah, tapi kalau mursyid yang bersifat khusus, dia tidak sekedar mengajak kepada jalan Allah, tapi mengajak untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar ini perintahnya Allah ya, ini larangannya Allah, tapi bagaimana supaya kita mengenali sifat-sifatnya Allah, mengenali asmanya Allah, mengenali af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bersifat khusus, bersifat spesifik. Nah, kita semua ini sama-sama berusaha untuk menuju kepada jalannya Allah dan sekaligus menuju kepada Allah SWT. Karena perbedaan yang kedua, kalau da'iyan ilallah biizni, harus dengan izin. Harus dengan izin.
Nabi itu memberikan izin kepada beberapa sahabat, izin yang bersifat khusus. Diberikanlah izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diberikanlah izin kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah memberikan izin kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in yang tertentu. Misalnya beliau memberikan izin kepada Imam Hasan Al-Basri. Lalu Imam Hasan Al-Basri memberikan izin kepada muridnya yang tertentu. Diberikanlah izin kepada Al-Ghaus, ya, Al-Habib Al-Ajami, ya, diberikan izin secara khusus. Begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai kepada mursyid-mursyid kita. Ada izin yang bersifat khusus. Jadi sekali lagi, siapapun yang datang ke sini, kalau dia mengajarkan untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, itu mursyid yang bersifat umum. Dan siapapun yang datang untuk mengajarkan kita lebih mengenali Allah dengan izin dari mursyidnya, maka itu adalah mursyid juga yang bersifat khusus bagi kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita wajib meyakini bahwasanya Nabi SAW itu bisa kita lihat dalam mimpi. Nabi sendiri yang menyampaikan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka sungguh dia telah melihat saya. Itu disampaikan oleh Nabi SAW. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan itu tidak bisa menyerupakan dirinya dengan saya. Yang beda pendapat ulama kita, apakah Nabi bisa dilihat dalam keadaan yaqza, dalam keadaan sadar? Sebagian kalangan mengatakan tidak bisa, tapi ulama lain mengatakan bisa. Saya pribadi lebih cenderung kepada ulama yang mengatakan bisa, karena ulama itu mengatakan saya pernah melihat Nabi, bahkan berkali-kali, seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, ada satu kitabnya judulnya Husnul Muhadarah. Ya, di situ beliau ceritakan berkali-kali beliau melihat Nabi bukan dalam mimpi, dalam keadaan yaqza, dalam keadaan sadar. Ya, jadi jangankan dalam mimpi, dalam keadaan sadar pun kita bisa lihat. Sebetulnya ada hadisnya, cuma cara pemahamannya berbeda ulama. Nabi bersabda, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqza. Siapa yang melihat saya dalam tidur, dia juga akan melihat saya dalam keadaan yaqza. Ulama memahami yaqza itu sadar di dunia. Ulama lain mengatakan bukan di dunia, tapi melihat di akhirat. Saya pribadi lebih cenderung melihat di dunia. Tidak ada kemustahilannya untuk melihat Rasulullah SAW di dunia ini, baik itu dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Nah, ada salawat-salawat yang diajarkan oleh para ulama kita. Ada banyak salawat yang diajarkan. Salah satunya misalnya ini diajarkan oleh para ulama kita. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Itu salawat dibaca sebelum kita tidur. Kita juga bisa membaca salawat yang selain itu, Pak. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut kemudian kita tidur dalam keadaan punya wudu, Allah SWT akan memberikan karunia kepada kita. Nah, tapi mau maafin, satu saya ingatkan. Ada seorang sufi besar di Mesir yang justru beliau belum menerima untuk bertemu Nabi dalam keadaan sadar. Kesempatan itu ada, tapi beliau belum mengambil kesempatan itu. Karena melihat Nabi itu, selain dia adalah nikmat karunia yang besar, tapi hati-hati, itu juga ujian. Itu juga ujian. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang tidak pernah melihat Nabi, kemudian dia melakukan kesalahan, itu masih dalam tanda kutip wajar. Kita bisa maklumi, meskipun tidak dibenarkan kenapa berbuat salah, tapi bisa kita maklumi. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Tapi kalau orang sudah pernah melihat Nabi, apalagi dalam keadaan sadar, masih dia berbuat dosa, ini hukumannya lebih cepat. Hukumannya lebih cepat. Ibaratnya mohon maaf, kalau orang biasa yang berbuat salah dengan tokoh agama yang berbuat salah, ulama yang berbuat salah, kan hukumannya itu beda. Masyarakat pasti langsung berasa, kenapa ada ulama begini, ada ustaz begini? Padahal perbuatan itu juga dilakukan oleh orang lain, tapi tanggapannya beda.
Tanggapannya beda karena kedudukannya yang berbeda. Contoh yang lain, kalau misalnya ada jamaah masjid, jamaah apa? Jamaah biasa ini, pulang dari masjid, kemudian setelah itu dia joget-joget lah misalnya di pinggir jalan, kan biasa-biasa saja. Tapi coba misalnya kalau imam masjid pulang dari masjid joget-joget juga di pinggir jalan, kenapa itu Pak Imam? Padahal perbuatan ini juga dilakukan oleh jamaah yang lain. Tanggapan beda. Jadi hati-hati. Kalau kita dapat karunia melihat Nabi dalam keadaan sadar, ini nikmat tapi juga ujian besar. Jangan melakukan dosa. Jaga betul-betul diri kita, karena hukuman itu cepat datangnya. Sama, saya biasa bercanda menyampaikan begini. Kan sering kita berdoa, ya Allah, tempatkanlah saya di surga satu tempat bersama dengan Nabi. Tunggu dulu, ukur dirimu baik-baik. Kamu mau minta supaya satu tempat dengan Nabi di surga? Jangan dulu Nabi, Pak ulama ini ulama. Ada acara kumpul-kumpul hajatan begitu, terus ada ulama besar datang. Nah, kita mau makan-makan ini Pak. Kalau kita dulu dekat ulama itu, kan tidak terlalu bebas kita makannya Pak. Sebetulnya mau sekali tadi ku ambil itu ayam. Tidak enak, ada ulama di situ, ada tuan guru, ada ustaz. Tapi kalau sesama kita nih Pak kumpul, bebas saja mau ambil lagi, kan bebas Pak. Coba bayangkan Pak, kalau kita ini satu tempat dengan Nabi di surga, kira-kira bagaimana Pak? Kira-kira kita tidak segan-segan Pak kalau satu tempat dengan Nabi di surga. Jadi melihat Nabi itu nikmat, tapi juga ujian. Jadi ukur dulu diri kita, kepantasannya. Saya pantas tidak ini meminta seperti ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana caranya untuk mengetahui yang saya lihat ini Nabi? Satu, dengan cara zahir. Zahir itu yang disebut tadi syama'il. Syama'il adalah ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Ada satu bab di dalam Sunan At-Tirmizi, bahkan dijadikan kitab tersendiri, judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di situ dirinci Pak, bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kitab itu terlalu besar bagi kita, bacalah satu pasal di Barazanji. Dan di situ ada satu pasal di Barazanji yang menceritakan sifat-sifat fisiknya Rasul. Ada satu pasal lagi yang menceritakan akhlaknya Nabi. Kalau akhlaknya Nabi itu pada pasal wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yaksifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yahlubu syata wa yasiru fi hikmati ahlihi bi siratin sariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaisahum wa la yahqiru faqiran atqahul faqru wa aswa. Ini sifat-sifatnya Nabi. Nabi itu orang yang sangat pemalu. Ya. Beliau orang yang tawadu, bahkan tidak mau membebani istrinya. Kalau sandalnya putus sambung sendiri, kalau mau minum susu perah sendiri, dan beliau membantu keluarganya tanpa pernah berkeluh kesah. Beliau cinta sama orang fakir, orang miskin, suka duduk sama-sama mereka. Kalau ada yang sakit beliau jenguk, ada yang meninggal beliau ikut membantu perawatan jenazahnya dan seterusnya. Itu akhlaknya Nabi. Kalau yang fisiknya disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam dzatin wa sifatin aliyah. Nanti baru dirinci Pak, bagaimana postur tubuhnya Nabi, bagaimana alisnya Nabi dan seterusnya. Dibaca saja di satu pasal di Barazanji itu. Kalau mau yang lebih ilmiah lagi, baca Syama'il Al-Muhammadi. Itu cara zahir. Cara batinnya apa? Nabi itu ada nurnya. Melalui nur itulah kita bisa mengetahui bahwa ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.